Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh nih, ini kamu kok nggak enak suara nih. Ber. Halo. Halo. Oh, enak. Kamu nggak ada suara nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lawas nggak ketemu. Iya, lama nggak ketemu ya. Kali Lama. ketemu Zoom. Oke. Jadi gini teman-teman. Narasi lepas kali ini mendatangkan pemateri yang luar biasa. Ini teman seperjuangan, tapi apa namanya, dia menempuh pendidikan di Universitas Jember, di Universitas Jember, di UNED. Sekarang sedang apa namanya, di semester 7. Program studi apa namanya, Siti Masrurah ini PGSD. PGSD ya, pendidikan guru sekolah dasar. Terus apalagi nah, ini mbaknya ini, ya ini mbaknya ini dulu di semester muda, sekarang kan semester tua ya. Dulu sewaktu masih semester muda, apa namanya, aktivis juga, pernah sebagai organisatoris, diantaranya itu di paguyuban mahasiswa bidik misi. Terus yang kedua, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Terus yang ketiga, di paduan suara. Selebihnya juga kuliah. Nah, terus Ya, benar. apa lagi ya? Oke, kali ini nganu teman-teman. Ini saya karena program studinya itu pendidikan guru bahasa Indonesia, pendidikan guru sekolah dasar. Jadi tema yang diangkat itu tentang kompetensi pedagogik menurut sudut pandang mahasiswa PGSD. Nah, ini kan sebuah pertanyaan, ini bagaimana apa namanya, modeling pembelajaran sistem pedagogik. Nah, ini berdasarkan kacamata mahasiswa PGSD. Ini nanti bisa dijelaskan sama Kak Masrurah. Jadi nanti apa namanya? Kura-kura anak cilik-cilik. Terus. Ya Allah, kok bingung aku merot. Anda ini aku merot tak tugel. Gak usah grogi, kan Anda teman saya. Oke, gini, teman-teman, langsung saja nanti tentang kompetensi pedagogik bisa dijelaskan sama Kak Masrurah. Jadi Kak Masrurah, kepadanya dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Rifki. Ini Mas Rifki ini teman saya dari MA, kita sama-sama jurusan IPA. Lama sih nggak ketemu, dulu teman seperjuangan. Sekarang alhamdulillah tetap seperjuangan, tapi berjuang di jalan masing-masing ya. Nah, yang penting di jalan lurus. Sebelumnya, seperti yang disebutkan tadi, saya ingin menjelaskan tentang kompetensi pedagogi menurut sudut pandang mahasiswa PGSD. Perkenalkan dulu, nama saya Siti Masrurah, biasa dipanggil Ruroh. Saya dari FKIP PGSD Universitas Jember, angkatan 2018. Nah, saya di sini, alamat ya. Alamat saya Banyuwangi, tapi lahirnya di Aceh. Gitu. Jadi pindah. Di Aceh apa? Aceh? Kok Aceh? Jadi dulu lahirnya di Aceh. Oh, Tapi lahir. alamat
Kenapa? lahirnya di Aceh. Iya, lahirnya di Aceh. Oh, ternyata penduduk Sumatera. Oke, siap. Lanjut. Langsung saja, langsung ya, Mas Rifki. Oke, monggo, monggo, monggo. Oke, menurut pendapat saya nih, kan sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya merupakan calon bakal guru atau pendidik. Nah, menurut saya peranan guru atau pendidik ini sangat penting karena guru atau pendidik ini kan apa ya, agen pembelajaran untuk usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Nah, untuk itu kita sebagai calon guru harus mengupayakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Nah, fungsi dan peranan guru itu sangat-sangat strategis dalam pembangunan pendidikan nasional. Nah, untuk melaksanakan fungsinya itu, guru harus memiliki kompetensi, yaitu kompetensi guru. Apa itu kompetensi guru? Kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan tepat dan efektif. Nah, menurut jurnal-jurnal dan juga artikel-artikel, kita sudah tahu ya kalau kompetensi guru itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogik, dan juga ada kompetensi sosial. Nah, dari keempatnya ini kita akan membahas hanya salah satunya ya, yaitu kita bahas kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik? Kalau menurut pendapat saya, kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi guru dalam mengatur pembelajaran peserta didik. Nah, kompetensi pedagogik ini yaitu meliputi pemahaman peserta didik, terus meliputi perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, meliputi evaluasi pembelajaran, dan juga pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, dari keempat ini akan saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama tentang pemahaman peserta didik. Sebagai calon guru, kita juga harus mengetahui bahwa pemahaman peserta didik ini sangat penting kita upayakan. Meskipun kita memang memiliki target belajar, misalkan di semester 1 kita harus menyelesaikan 5 tema sekaligus, tetapi pemahaman peserta didik ini perlu diupayakan. Karena apa? Karena pembelajaran itu menurut saya berkesinambungan. Misalkan kita mengajarkan matematika dasar pada peserta didik sekolah dasar. Nah, pembelajaran itu akan berkesinambungan dan dia bawa sampai dia menjadi pelajar SMP, sampai dia menjadi pelajar SMA, bahkan sampai dia di universitas atau di bangku kuliah. Jadi sangat penting ya pemahaman peserta didik. Pesan saya jangan hanya menjadi guru yang mengajar, tetapi juga menjadi guru yang mendidik, memahamkan, yang memotivator, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu perancang dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita sudah tahu ya kalau memang guru itu biasanya menyiapkan RPP, itu menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan silabus dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita cermati sama disiplin ini RPP. Kenapa? Karena ketika saya turun ke lapangan, mohon maaf sekali, ada sebagian kecil guru yang kadang tidak mengacu pada RPP atau kadang hanya memberikan tugas dan tugas. Akhirnya peserta didiknya ini pemahamannya kepada materi juga kurang. Akhirnya tujuan pembelajarannya juga kadang kurang tercapai ataupun kurang maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini adalah upaya kita untuk melihat, mengumpulkan informasi untuk kemudian melihat apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, kemudian mengumpulkan data untuk melakukan pengukuran dan juga penilaian. Seperti itu. Kemudian evaluasi media pembelajaran, apakah guru sudah memberikan media yang bagus. Tapi kalau menurut saya, media pembelajaran itu tidak harus bagus,
Yang penting tujuan pembelajarannya itu tercapai. Kita bisa memakai media pembelajaran itu lewat kehidupan sehari-hari, lewat contoh-contoh benda konkret gitu. Ya tujuannya cuma untuk agar siswanya paham tentang pembelajaran. Yang terakhir ini ada pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, ini juga harus sangat diperhatikan oleh guru. Karena apa? Saya rasa tidak ada peserta didik yang tidak pintar. Hanya saja potensi mereka itu berbeda satu sama lain. Nah, cara kita, trik dari saya untuk mengetahui potensi peserta didik di sekolah dasar lewat penugasan. Misalkan kan guru SD itu biasanya guru kelas. Kita memberikan tugas seperti matematika, bahasa Indonesia, seni, dan lain-lain itu, kita lihat mana siswa mana yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, setelah kita melihat dan mengetahui siswa yang ahli dalam bidang tersebut, kita bisa mengumpulkannya, kemudian kita membantu untuk menggali potensi. Kan saya ulangi lagi, tidak ada siswa yang tidak pintar ya, hanya saja mereka butuh belajar dan butuh dorongan serta motivator. Nah, selanjutnya untuk mengasah, menggali potensi itu, kita bisa mengikutkan lewat ekstrakurikuler, kemudian bisa lewat kompetensi-kompetensi sains, ataupun lomba-lomba, ajang seni, seperti itu. Karena kan kalau diikutkan lewat seperti itu, mau tidak mau mereka bakatnya akan terasah, potensinya akan muncul. Nah, itu akan yang membuat diri mereka juga bangga, gurunya pun juga bangga, dan juga orang tua pasti juga bangga. Oke, sekian dari saya. Kalau untuk pesannya, kan jadi guru itu jarang begitu dinikmati, jarang begitu diminati oleh pemuda. Pesannya kalau jadi guru itu jangan lihat gaji, karena guru itu pekerjaan yang mulia. Kalau kalian berkualitas, pasti rezeki akan datang dengan sendirinya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Luar biasa. Oke. Jadi teman-teman gitu teman-teman. Jadi untuk menjadi guru ya, apalagi guru masih awal-awalan nih, pasti dia mandang gaji, mandang apa namanya ya gaji itu, terus tempat akhirnya dia menjadi guru nggak ikhlas, ilmu yang diberikan Iya, ke benar. peserta didik menjadi nggak manfaat dan barokah, kira-kira seperti itu. Oke, banyak poin yang kita ambil dari penjelasannya apa namanya pemateri. Jadi anu sih apa ya kemampuan pedagogik ini berarti kan apa terkait dengan seni guru dalam proses belajar mengajar. Ya, kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Lebih tepatnya seperti itu. Kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Artinya kan setiap guru kan berbeda-beda. Ya. Berarti kan apa namanya bisa dikatakan juga seni dalam mengajar kira-kira gitu. Ya, Ya, benar. ada guru yang care ke peserta didik, terus care terserah peserta didik mau diapa apa jenis terserah peserta didik. Terus ada guru yang killer, itu kudu diapalin, itu kudu diapalin, itu kudu dia. Ono sing ngono dan sebagainya. Nah, Ya, ini kalau menurut pendapat saya jadi guru itu jangan killer ya. Kita lebih baik jadi guru yang berwibawa. Karena kalau kita berwibawa itu pasti muridnya hormat, tapi tidak takut gitu. tapi Kalau jadi killer kan muridnya takut. wibawa itu karena anu ya, apa namanya? Karena pengaruh si guru itu. Penyikapan ia ke murid itu yang menjadikan ia berwibawa atau tidak. Kira-kira gitu. Yang penting itu kita memberikan contoh, kan guru itu dibujuk dan ditiru. Kita memberikan contoh yang baik, mengajarkan sopan santun yang baik, nanti insya Allah muridnya juga bisa mengikuti kita. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Pas waktu MA anak contoh ya, anak guru yang ngedeni tapi nyungkani tapi penaan ya apa itu. Sebut saja
sebut saja Pak Triwayudin. Pertama itu, yang kedua Bapak Muhyiddin. Itu luar biasa, guru yang Guru luar yang biasa. luar biasa ya. Kokoh Luar biasa. spiritual, mantap intelektual. Jadi semboyan pas waktu MA dulu memang mencerminkan guru-guru itu. Guru menurut saya apa ya yang memberikan pengaruh saya sampai di detik ini guru-guru waktu Madrasah Alia itu ya. Di antaranya Pak Triwayudin sama Pak Muhyiddin. Kalau dari sampean apa sopo? Kalau saya ya semuanya ya, mulai dari guru TK, guru ngaji, guru MI sampai SMA sampai kuliah, ya semuanya memang sangat berpengaruh ya. Apalagi pertama orang tua yang benar-benar mendukung dan membiayai itu benar-benar orang yang luar biasa. Semoga mereka diberi kesehatan. Amin. Oke. Jadi itu. Kalau Mas Jadi Rifki, guru ya paling terkesan siapa? apa guru paling apa? Guru paling terkesan. Terkesan. Ya semua memberi kesan, tapi di antara yang terkesan ya yaitu tadi Pak Triwayudin terus Mbak Muhyiddin, kira-kira itu. Tapi bukan berarti yang lain nggak berkesan ya. Iya. Nah, ini kemampuan pedagogi ini apa juga di apa, guys? Harus dimiliki oleh dosen. Oh, Nah, kalau kemampuan pedagogik ini, kalau setahu saya ya memang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Tetapi kalau untuk dosen, sepertinya mohon maaf banget, saya belum belajar untuk itu. Mohon maaf. Oke, aku pernah dengar sih. Jadi sistem pendidikan untuk mahasiswa itu kira-kira ya apa namanya sistem pendidikan andragogi itu, artinya dalam proses belajarnya sistemnya andragogi. Pernah dengar andragogi? Enggak pernah. Enggak pernah dengar. Apa itu? Andragogi itu untuk apa namanya untuk kalangan orang dewasa ya, peserta didik dewasa. Dalam hal ini katakan mahasiswa. Jadi kira-kira itu yang lebih dititik beratkan itu dalam proses kognitifnya untuk bisa belajar dengan pengalaman. Gitu. Berarti belajar melalui pengalaman ya. Anda Ya, kan pengalamannya banyak. ya kira-kira itu sih. Maka kenapa kok nggak artinya dititik beratkan ke pengalaman, terus dititik beratkan ke peserta didik itu. Gitu. Contoh kalau mahasiswa biasanya kan ada 80% materi itu yang dari mahasiswa dan selebihnya dari dosen yang 20. Nah, itu dari sistem andragogi yang dipakai dosen. Jadi mahasiswa dilatih untuk berpikir keras sampai mumet. Ya, disuruh berpikir sendiri ya. Mandiri. Iya, kira-kira ngono kuwi. Jadi itu. Terjun lepas, terjun bebas. Dilepas. Ya kan? Kayak terjun bebas. Pernah suatu saat di kelas itu belajar materi filsafat Apa? umum. Belajar tentang Pernah kan ada mata kuliah filsafat umum gitu kan. Kan yang berikan materi kan bukan pure dari dosen kan dari teman-teman kita sendiri. iya. Jenenge sik maba. Jelas nih filsafat. Ya opo? Kalau menurutku ya, dulu pas maba emang awal-awal kaget gitu. Wah, masuk pertama kontrak kuliah kan. Terus minggu kedua tiba-tiba presentasi gitu. Dan belum pernah, terus juga belum kenal. Tapi menurutku itu memberikan pengalaman itu sih buat kita jadi berani gitu. Latih keoptimisan. Terus berpikir kritis juga. Terus Ya. harus kreatif juga. Itu sih menurutku. Kalau menurutmu? Iya, kalau menurutku dari sisi
dari sisi psikologi ya, karena pada waktuku remaja menginjak ke dewasa itu proses kognitifnya dia lebih ke apa wis, ke rasa penasaran, terus rasa keingintahuannya itu tinggi banget, baik laki-laki maupun Iya, benar. perempuan, keingintahuannya lebih tinggi. Terus dia nggak berhenti mencoba. Nah, maka dengan itu ya, saat menjadi mahasiswa itu diberikan sistem andragogi. Jadi peserta didik itu diberi stimulus untuk ia bisa belajar dengan diri sendiri, belajar dengan pengalamannya. Kira-kira itu. Jadi enak beda nih, ketika mahasiswa itu organisatoris sama mahasiswa yang kupu-kupu itu beda. Di saat di kelas beda, di saat ia ngomong dengan masyarakat beda. Katakan kalau organisatoris itu nggak melulu organisasi yang ada di intra maupun ekstra kampus ya. Organisasi masyarakat kemasyarakatan juga bisa dikatakan organisatoris. Kalau anak yang mahasiswa tapi nggak melu apa-apa, pokok betulnya kayak MA, pas sekolah MA, sekolah balik, pas kuliah ya kuliah Iya. balik. Ada beda. Tapi ya emang jadinya beda, tapi kembali ke diri masing-masing kan. Kadang orang punya prinsip pengennya inilah setelah selesai ya udah nggak apa-apa langsung pulang gitu, karena emang instan dan waktu istirahatnya mereka juga panjang. Sama mahasiswa organisasi beda kan, dia harus ngapain dulu. Tapi nggak apa-apa, apa yang kita kerjakan ya itu yang kita dapatkan. Siap, memang pokok sejak dulu memang nggak berubah. Ini panggilan spesial berur. Oh iya, berur panggilan apa? Memang dari dulu nggak beda sama sekali. Dulu ketika saya belajar memberikan kata-kata mutiara. Tuh. Ya ini untuk ya. Apa? Setelah lulus SMA baru merasa kalau masa paling indah itu SMA. Iya apa enggak? Iya, baru terasa apa? Setelah lulus SMA baru merasa kalau masa paling indah itu SMA. Iya. Masa paling indah memang bener-bener. Oh iya. Ini Rif, aku mau nanya. Kalau di psikologi itu ya, gimana cara kita menyikapi, kembali ke tema dulu deh. Kalau di psikologi, itu gimana cara menyikapi anak yang mungkin tanda kurung agak bandel gitu. Menurut pendapatnya Rifki, gimana? Berat. Oke. Aku lupa ya nama yang punya teori. Sopo ya? Oh. Jadi anak jenenge iku deh, psikologi itu ketika ia belajar peserta didik itu cek bandele, cek angele, terus angel paham sebagainya. Ada yang diberi namanya itu stimulus dan punishment. Kok stimulus dan punishment apa? Reward dan punishment. Itu. Yang pertama itu. Ya sehingga peserta didik ya menjadi berpikir kan, wah aku kok lah iso ngene aku kudu iki ya enak. Aku kalau nggak iso ngene aku kok digebuki, kira-kira ngono kuwi semisal. Itu yang pertama ada reward dan punishment. Ya tergantung guru yang membawakan itu bagaimana. Tuh. Terus yang kedua ada namanya stimulus ya, stimulus dan respon. Wah, aku gak gampang apa ya nih teori ini sopo. Iku lah kira-kira. Jadi jadi guru ya mau seni dalam mengajar guru itu harus ditemukan oleh seorang guru itu. Ya harus ya menemukan keseniannya dalam proses mengajar.
peserta didik. Jika ia mudah untuk memberikan stimulus ke peserta didik sehingga peserta didik itu menjadi terpancing ya, mendapatkan respon yang baik, yaitu udah keberhasilan yang luar biasa gitu. Contohnya gini, kucing itu bisa berdiri itu karena dilatih mangan dikon ngadeg ini sesuai deh kebiasaan apa jenenge kucingnya itu nggak ujuk-ujuk moro terus ngadeg. Kira-kira untuk proses berlatihnya kucing bisa berdiri. Terus yang kedua apa kayak apa anjing itu ya kayak anjing kayak lali aku isi iku Nggak lah apa-apa, intinya itu kira-kira ya. Intinya itu ya, pokoknya jadi guru itu harus menemukan seni dalam pembelajaran ya kan. Terus ya. ya emang setiap guru beda-beda, pokok kita lihat dulu karakteristik siswanya gitu. Nah ya benar-benar gitu sih. Kalau di psikologi itu menarik ya. Aku pernah apa jenenge pengen ngerti tapi males. Jadi anak mata kuliah jenenge psikologi belajar. Psikologi belajar itu cara memahami peserta didik ya. Peserta didik yang nakal, lembut, introvert, ekstrovert dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang psikolog itu bagaikan bagaikan angin sih. Angin, Kenapa kok hembus angin? kencang. Angin itu dimanapun kita tempat berada, kecuali nganu ya luar angkasa ya. Angin pasti tetap ada, maksudnya tetap bisa langsung masuk gitu. Jadi seorang psikolog ya itu untuk menjadi angin. Ke siapapun kita berhadapan kepada siapapun, kita harus bisa menyesuaikan diri kita. Iya, apa ya? Ya benar. Ya benar, menurutku jadi itu emang penyesuaian diri ini penting banget, adaptasi diri. Apalagi kalau kita udah terjun ke masyarakat atau lembaga apapun itu, emang penting sih penyesuaian diri. Karena kalau kita nggak bisa nyesuaiin diri, ya pasti nanti ada aja gitu pro kontranya, ya kan? Benar nggak? Iya benar-benar. Benar sih, iya sih benar. Ketemu sama mantan gimana, ketemu sama yang sekarang gimana. Tuh kan. Gimana bunyi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kata Betul. Mutiara Pole. Oh, Iya. berapa? Mak ngocak Madura, Ben. Bisa kok Madura dikit. Oh, Engki. Apa mana ya? Jadi, ada lagi yang disampaikan Enggak mungkin Ricky yang mau tanya ke aku gitu, apa yang ringan-ringan aja. yang ringan-ringan. Oh ya. Iya, Psikologi Islam ya, Rik. Kamu kan psikologi Islam. iya sekarang di Islam. Pendidikan psikologi Islam. Enggak, ya jurusannya psikologi Islam mono gitu. Sekarang udah berapa SKS? Cuma pirang Kemarin terakhir. cuma pirang SKS ada tak? Semester 6. Semester 1 sampai semester 6 udah berapa SKS? Oh, 110 tapi ya. Tapi lunas kan lagi, nggak ada nyusul. Pokok kena nggak cukup nggak KKN, nggak magang. Kan minimal magang itu 100 piro kayak 104 atau 100 kali aku. Cukup lah. Oke, kita doain magangnya lancar, KKN-nya lancar, udah ujian. Wis KKN lolos. Oke, KKN semari tinggal magang sih. Cuman itu magang skripsi. Ini tak wis ra ono neh. Magang sama skripsi. Oh, gitu. Mantap. Mantap. Emang magangnya berapa bulan? Saulan ya. Aku pernah cerita nang kanca-kancaku.
Maksudnya Iya. aku diceritani tinggal aku pernah cerita. Aku ceritanya di tempat magang iki saiki ya. Aku takut, ya apa sih tempat magang iki? Terus dia cerita kan, ngene aku karo arek-arek iki ngene, kan arek telu, arek wedok itu. Telu terus moro wis nang kantor kono ketemu karo pengelolane. Kan pengelolane kan sing jelas kan psikolog kan. Oh, ahli lah di bidang bidang apa jenenge yang tidak bisa dilihat. Ahli dalam bidang merasakan. Nah, jadi teman-teman Kenapa? Jadi teman-teman iku pas teko wis ngomong lah, niatan baiknya ngomong mau magang 1 bulan karena tuntutan akademik dan sebagainya. Selepas itu Kecil, suaranya kecil. terus akhirnya arek-arek kan nganu kan moro nang kantor terus ngomong lah niatan baiknya untuk proses dalam 1 bulan mendatang. Ya kuwi magang. Terus ngomong wakeh pas waktu itu akhir sampai perizinan barang terus di akhir pertemuan maksudnya akhir apa ini balik terus dia mau terus ngomong pengelolaannya intinya ngomong wakeh ya terus akhirnya nyeletuk gini anak arek kancaku kan aslinya tomboy ya rey kancaku tomboy itu tapi nunggu pas waktu itu dia anu apa jenenge kalem lah baca kalem sih bete kita lemah lembut paling terus baru psikolog ini mau ngomong Mbak sampai itu sebenarnya orangnya aktif Mbak. Suaranya kecil. Mbak sebenarnya sama itu orangnya aktif terus aktif terus suka gerak wis rono rene ngono kayak intine ngono di Lubuk kok bisa tahu di sini tadi ngono itu kalau kok bisa Ilmu iya nerawang. Ilmu kelihatan nerawang psikolog ya. Coba terawang aku orangnya gimana? Menurut psikologmu nih. Kaisa kok subjektif banggan malah berarti koncokan MA subjektif enggak berdasarkan pengalaman apa jenenge pengalaman pengetahuan psikologi tapi malah pengalaman kehidupan lah neng konco dhewe ya angel terus akhirnya lanjut terus anak kancaku sitok guys terus diomongi sama itu orangnya kalem mbak memang hari kalem banget sama kalem sama itu kira-kira cocok sama anak ini kan Waduh. kan anak kan anak enggak maksudnya kan anak peserta didik sing arek luar biasa toh nah karakternya sampeyan iki cocok karo arek iki jadi ketika sampean ngerawat arek iki cocok ngono ngono dicocok-cocok nih arek iki mau sing tomboy yang ngono bisa sampean cocok karo arek iki arek luar biasa sing jenis iki ngono itu waduh aku ini malah ngeri aku terawang ya apa asli Kalau ya Allah mengerikan kalau pengalamanku kemarin ya di SD, emang aku pas masuk kelas awal-awal itu anaknya diem. Tapi diemnya ini karena memang belum kenal. Nah, tapi pas sudah kenal sama akak, baru tahu nih sifat-sifatnya mereka-mereka. Yang suruh jalan-jalan, terus kami terus, gitu. Dan pusing, jujur, ngajar SD sama TK ini lebih susah daripada kita ngajar SMP sama SMA. Karena kan anaknya masih ini aktif-aktifnya kan, aktif gerak sana sini gitu, lari kemana keluar kemana-mana. Nah akhirnya kalau tips dari aku nih, aku bikin peraturan. Kalau misalkan memberi tugas itu tak kasih waktu dan waktunya itu nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat. Terus harus selesai di saat itu. Terus aku juga bikin peraturan kalau misalkan keluar kelas atau mau ke kamar mandi itu harus izin. Kalau apa-apa harus izin, harus bilang gitu. Soalnya kan gimana ya, kalau menurutku emang attitude itu ya harus dilatih dari sejak dini. Supaya nanti ke bawah sampai mereka gede. Dan menurutku masalah attitude nih yang sering diperbincangin
kayak good attitude gitu, itu menurutku emang berpengaruh banget sih. Orang yang attitude-nya gimana itu nanti di lingkungannya akan diterima atau enggak. Kalau menurut Rifki, attitude yang baik atau attitude yang enggak baik itu gimana menurut pandanganmu, menurut psikologi Islam? Nggak paham aku. Nggak, maksudnya Itu ini attitude untuk peserta didik atau guru? peserta didik. Fakultasmu kan FTI kan? Itu fakultasku dakwah aku. Oh ya, Ya itu sih. dakwah. Jadi ya apa ya? Ya apa ya? Jadi untuk apa jenenge? Untuk anak yang masih berumuran 7, 8, 9, 10 tahun, 11 tahun itu memang harus diarahkan. Memang harus diarahkan. Terus aku nggak bisa mengklaim anak ini nggak beretika, maksudnya nggak tahu dengan ini harus bagaimana kan si anak berumuran semono kan. Jadi semua itu tergantung pada orang tua yang pertama, kedua lingkungan, yang kedua guru, yang ketiga lingkungan, kira-kira itu. Jadi ya nakal nggak baik guru ke anak tergantung orang tua, guru dan lingkungan. Yang bisa membatasi lingkungan orang tua. Urip karo guru kan mekur setengah hari tak ya, selebihnya urip karo wong tua. Urip karo wong tua paling pirang jam. Salah ini dolan deh. Ya kuwi kan wis delok nang masyarakat. Arek dolan mulai balik sekolah jam 1 balik sampai jam sore. Bengi paling karo wong tua sampai jam piro? Sore ke jam 4, jam 5 ya arek saiki kan. Jam 5 sampai paling jam 8 ya jam 09 wis turu wis. Ya ora karo wong tua cedilut sesuk nek sekolah mun. Jadi yang paling penting itu lingkungan. Kira-kira. Jadi yang harus diantisipasi yang pertama orang tua, terus guru dan lingkungan. Kira-kira ono sih. Jadi ya apa ya repot pisan ya. Tak arek nakal. Jadi guru itu diusahakan bersahabat. Kalau tak si cilik ya. Kan tak si cilik kan kayak si umur 7, 8, 10 ya. Guru itu bersahabat dengan siswa. Kalau menurutku, kan aku pernah belajar itu ya perkembangan belajar peserta didik. Kan katanya Rizky tadi kalau masih anak-anak SD itu seringnya sekolah cuma berapa jam gitu kan, terus main terus gitu, terus nanti paling capek tidur. Nah itu kalau di perkembangan belajar peserta didik itu emang nggak apa-apa, karena fokusnya ketika menjadi anak itu harus fokus ke bagaimana dia bahagia. Karena kalau dia bahagia nanti insya Allah kognitifnya itu akan lancar dengan sendirinya. Terus nanti belajarnya juga mudah. Jika masa kecilnya menjadi anak yang kurang bahagia, nanti ini juga berpengaruh sampai dewasanya. Sampai ini berpengaruh juga pada perkembangan otaknya. Terus lantas gimana kalau enggak? Terus lantas Terus lantas bagaimana dengan cara ia berbahagia dengan nge-game? Kan fenomena anak sekarang kan. Kalau menurut saya caranya bahagia ya Loh iya kan yang baik gitu. Kan kita dulu juga orang tuanya di sekolah, kita terbuka. Terus pembelajarannya juga harus dilaksanakan dengan yang baik. Nah ini banyak banget sih harusnya kombinasi fungsi antara orang tua yang di rumah sama orang tua guru. Tapi yang penting dia berada di lingkungan yang tepat, orang tua yang tepat, ya hidupnya akan bahagia, merasa bahagia.
Kalau anak Ada sekarang, lagi? anak saiki kan seneng seneng nge-game loh. Dia jalan untuk bahagia dengan nge-game. Itu yang sangat menyedihkan. Kalau menurutku ya game itu nggak apa-apa sih, misalkan buat main. Yang penting kita tahu batas gitu. Wajarnya jangan sampai berjam-jam, apalagi sampai melupakan kegiatan, melupakan sekolah. Nah itu jangan sampai itu. Nah itu sekali lagi peran orang tua itu sangat penting menurutku. Kayak membatasi dia bermain gadget itu harus berapa jam. Misalkan pagi sampai siang tidak boleh gadgetan gitu. Misalkan waktu belajarnya juga benar-benar orang tua harus menemani gitu, mengontrol si anak dia ngapain aja gitu. Yang penting jangan berlebihan gamenya. Oke. Tapi kadang sak repotan pisan ber. Maksudnya ketika orang tua itu apa jadi? Ketika orang tua itu kan kerja ya, Ya. kerja. Ini problem problem penduduk di perkotaan. Jadi kedua orang tua itu kerja deh. Jadi anaknya ini babak wis cekli apa Nah, menang wis deh. Nah, itu problem problem nah, penduduk di menurutku itu perkotaan. juga perkara yang salah ya. Menurutku ya kita diambil pelajarannya aja. Kita sebagai calon orang tua kan. Nah kita kan itu ada pernah hadisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan, kalau kita tidak mau menyibukkan diri untuk mendidik anak kita ketika kita kecil, nah bersiaplah kita akan atau menderita atau direpotkan ketika tua. Jadi meskipun ya sesibuk apapun orang tua, terus kerjanya sepadat apapun, menurutku meluangkan waktu itu wajib sih buat anak ya, supaya anaknya juga terkontrol, dia bisa membantu memanage waktu si anak, jadi dia nggak kebanyakan gadget. Jangan sampai kita jadi orang tua yang pasrah gitu, ya udah terserah dia mau sekolah pulang main, jangan sampai jadi kayak gitu ya, buat pelajaran buat kita nanti. Sih Ya iya kan. kayak jalan keluarga ya. Siap. Waduh, waduh. Maksudku kamu dengan siapa dan aku dengan siapa gitu, soal Eh, gitu. Oke, oke. Ya, siap. Iya, ada. Kayak setengah jam. Sudah. Oke, teman-teman, terima kasih. Teman-teman. Ya apa sih? Sikat, kat. Oke, gitu ya. Jadi pada intinya hmm, kita kita menjadi guru fokus. Yang pertama, kita pakai sistem apa? Kita mempunyai seni belajar yang bagaimana? Itu yang kita tekuni. Yang kedua, jangan sampai kita mentah dalam materi, kira-kira gitu. Mentah dalam materi. Terus yang ketiga, kita sebagai guru harus menobatkan dalam diri kita itu khidmat, khidmat dan ikhlas. Kira-kira itu. Jadi kalau bekerja itu outputnya itu auxiliary. Terus kalau kita berkhidmat itu outputnya itu barokah. Jadi kira-kira seperti itu. Em, ya sih itu. Terima kasih dari apa? Dari saya kepada Sama-sama. pemateri Siti Masrullah. Ini teman yang luar biasa, dulu selalu semester satu dulu selalu peringkat 1 di MA. Dari belakang apa dari depan? Saya yang dari belakang. Gak apa, yang penting tetap Gak apa-apa. tetap Kan lulus. potensi orang kan beda-beda. Potensi orang kan beda-beda. Ada yang pinter seni. Bisa Ada yang pengalaman nyontek neng dirimu ya, ya Allah. oh iya itu
pesan-pesan narasi lepas. Oh iya lupa aku ya. Oh ya, Hmm. apa tuh Nek? Apa ya mau? Yang pertama apresiasi, harapan, ikut wis. Oke, Tak pada tuh. apresiasi untuk komunitas narasi lepas ya. Kalau menurut saya ini merupakan komunitas channel yang bagus banget gitu. Apalagi di masa pandemi kita bisa apa saling sharing-sharing hal-hal yang bermanfaat mengenai isu-isu lingkungan, terus mengangkat berita-berita yang terkini. Ini bagus banget dan perlu dikembangkan. Dan jangan sampai berhenti di sini, ditingkatkan lagi kreativitasnya. Kalau untuk apa? Ini apresiasi ya. Kalau yang satunya harapan. Harapannya ya semoga ini channelnya selalu bermanfaat bagi banyak orang, terutama muda-mudi masa kini, milenial. Udah, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dukungan dari teman sejawat kolega. Siap-siap. Oke lah, terima kasih teman-teman. Kesempatan malam hari ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dapat memberikan manfaat dan barokah kepada siapapun yang mendengarkan. Oke, terima kasih kepada si teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apa di materi? Gak usah, aku kan kena potong. Oh, Tiff, kuwi recording anu ya, upload ke Google Drive. Terus Mariono kirim meneng aku ya. Oke? Oke, siap. Awas lagi. Awas lagi. Barine lah tak upload nang Google Drive. Lek sekiranya nek sing aku ucap salah, apa kata-kata nek sing salah potongnya ya sepurane ya. Iya, gampang. Tangan tak ini tak hapus. Mau sing aku lali, moro-moro bingung ini tak kan wis. Lu grogi tadi. Kok tahu sopo ae lho. Lu grogi. Enggak sih, Mbok. Mau kula adik ponakan iki mau lho. Apane merene kan. Terus akhirnya hilang kan. Oke, berarti aku sembulung. Iya, aku nang ngomai Bibi. Sembulung. Namanya sama Vivi. Bibi. Bibi. Ngerti ya, Bibi. Bibi. Oh iya, ngerti. Kalau aku ngomong bebek, kok diarani bebek, Mas. Kamu umur pira toh? Aku moro-moro. Kamu kapan nikah ya? Awas gak undang aku. Santai. Aku cek suwi. Sok lo 5 tahun mana? Oh iya, masuk tuh. Kira-kira ya aku lulus iki setahun nih, setahun setengah lah. Setahun. Dua tahun. Kira tahun nih, insyaallah iki 2 tahun gawe nganu iki. Gawe berkelana. Ya berkelana yang dia, S2. Yo enggak 2 tahun kan wis mari kan, 2 tahun wis mari. Wis mari S2. Selebih iki 2 tahun mana iki tinggi berkelana golek lemah ta, gawe omah. Jadi sebenarnya lah wis nikah wis enak tempat tinggal. Iya bener sih, menurutku juga ngono. Menurutku nikah itu memang harus mapan, nggak menurutku. Mapan ekonomi, siap mental. Ya merganya kalau kasus perceraian ngono kuwi, kasus perceraian mesti kan teko faktor ekonomi ya. Berarti kan perlu kan mapan ekonomi. Iya. Mapan. Aku yo pinginnya yo ngono ya. Iya. Utune jadi perempuan yang tangguh jiwa dan hati raga. Gitu. Berhati lunak. Kira-kira berarti umur 6 likur berarti. Kira-kira umur 4 likur. Mosok. Maksudnya so insya Allah rencana akhir 23 atau 24 lah. Suwine kamu apa dadi perawan tua. Iya juga tapi aku lulus kan nomor 22. Terus kan kerja gak getang dulu. Ya insya Allah 23 atau 24 itu.
Gak loh, Rif, dia mematangkan ekonomi. Ya Bukan bismillah. karena tua-tua kok, kita butuh dewasa kan bangun rumah tangga itu butuh banget dewasa. Benar-benar. Ah, Kan ada kan kecelakaan gini gitu, kan masa nih akhirnya korban kan. apa kondisinya saya ini COVID ya, uang ya boleh duit. Kemudian pandemi, kayak uang di PHK, aduh, mumet banget. Aku suwe mergane sing dijak yo, pengennya suwe bisa nasem maneh. Apa? Aku suwe karena sing ngape dijak iki yo polanya sik mabah. Ini yang mau menghilang dari bumi, gak tahu ada kabar, ono Anis barang. Elianis tuh gak ada kabar belas ada ya. Ning pondok iki repot yo pi. Aku sampai vakum nang beberapa organisasi kayak ning pondok iki wis nempang murah kan, pengurus pondok kan. Jadi ya repot kayak cuman ndek wingi pengasuhnya mari itu. Tambah gawe sistem baru. Kono kan Aku guys, apa dok ya, Rif? enggak sih. Aku apa dok, Rif? Ora. Masuk lah. Masuk lagi. Aku kenal no kancamu tak jak ngene iki. Ana enggak? Hah? Kanca lanang kena, kanca wedok kena. Arek organisatoris aku pengen bahas organisasi. Ada apa? Arek organisatoris aku pengen bahas organisasi. Nah, aku sungkan orang kenal nih. Iya, lek ngomong. Sing sungkan ya aku apa dirimu? Sungkan koncoku. Orang-orang ujung-ujung kamu kenal nih. Oh, ngene. Ya aku main. Ini apa? Lek amu di Jember. Nah, ngono pamane amu free ya tak apa ngopi bareng terus ngono kamu sok kenal. Dan kau terus nang kono bincang-bincang. Iya. Oke wes. So, Masuk berang. sing penting ya mau golekne kanca sing koyoke kamu kanca wedok apa kanca lanang sing ape mau kenal nih? Lah kamu pengennya wedok apa lanang? Waduh, ya aku lanang masa pengen lanang. Oh, pengennya wedok sih. Coba ngono aku wis dicalon no. Yo opo sih aku ki lanang lho yo normal. Maksudnya yo piye toh? Wis dicalon no. Iya aja. Calon di orang eneng. Ndek Ya ngikuwi. Allah, sama jenenge arek-arek ngomong tuh. Apa? Ndek wingi iku ki salah paham. Yeti. Iku kan salah paham. Yeni apa Yeti? Yati. Iku kan salah Mari paham. kita makan. Wah, cak enak. Rakat mau mangan. Lah mau ngomong masa ngomong mangan. Mangan. Iya ke ngopi. Nah, Masa dimangannya aku 2018 saya. Aduh, gendut ini. Iya. Apa? Jadi gendut mangan gini. Mau Kamu percaya aku enggak? mau jadwal atau mangan nih? Iya, sejak tak jadwal manganku maksimal jam setengah itu tinggi. Enggak lah, gendut. Aku lo biasa mangan jam 11. Jam lurung mangan baru-baru. Lowe mangan. Jam loro mangan. Iya, kadang lah pas bengi-bengi aku lah bengi enggak iso turu ya. Aneh loh. Tak turok no angel. Aman. Insom. Iya, insom. Tidak bengi gak turu. Apa awan turu? Paling esuk turu kalian. Sampai subuh kayak baru kita sering sidik gitu guys. Makan dulu harus sampai awan. Barawan langsung lanjut nih kegiatan sampai bengi judul. Jadi bengi ini diganti awan.
Berarti aku turunnya isuk sampai awan. Iya, wis ngono kuwi. Gak sehat. Sehat yang monorit. Rif, gak sehat dulu yang monorit. Gak sehat kuliah ya. Kuliah mono gak sehat. Oh iya sih, tapi kan apa ya, aku tapi nggak kulino sih, cuman Gak beberapa, kuliah apa. nggak sampai menjadi rutinitas. Jangan teman-teman. Iya, Jadi dijak dolanan adikmu. Dulu iya, adikmu Rif. turu ya, sepi. Lah kamu sibuk, lompat ini gak apa-apa. Enggak kok, Kemarin aku bilang, santai. Aku aku ndak ngikuti kata aku bingung ya, aku golek materi sopo iki kancaku wedok-wedok. Maksudnya kanca sing penak dijak ngene iki mesti wedok lah. Lanang iki angel lho Ram. Buang ya kele. berarti. Lanang kan repot Kamu otomatis. Yusril enak. Justru ndek kuwi pas nganu deh, pas Aku gabut ae enak. ya. Pas nganggur deh. Justru Areke gapir ya. hah? Areke gapir. Gat apa? Gat meet, Gapir. gabut. Gapir. Apa iku? Gak ero aku. Maksudnya areke nganu untuk angkatan 2018. Kuliah. Oh, udah Ning di kuliah itu. nungguin Malang deh. Oh. Berarti pada ambek Sofi no? Iya, pada karo Shopee. Terus aku golek nang anu kan, aku duwe kenalan arek Winreal. Winreal arek Jogja. Ada Nintan Lampung ya, tak jai. Ayo cak, wes semangat lagi kat saya pas negosiasi ya. Aduh arek lanang-lanang ya. Semane. Aku ngajak sing arek wedok nih. Arek wedok niku langsung Mas. Ya Srif, insyaallah sesuk tanggal apa tanggal 5. Saya ngomong, "Ayo oke, minggu sesuk wis." Minggu awan. Cenak arek wedok iki ampre. Wis sing Gak on lanang. time. Iya, Arek lanang gampang gak on time ya. arek lanang ki piye? Ngel. Halus. Ya aku kok sesuk kenal no arek Siap-siap. arek wedok ya, arek wedok. Arek sak angkatan apa sak ngarmu? Iya, saya mikir aku sing gelem dijak ngomong-ngomong. Oh iya. Arek Arek sing sing ngopi dhisik kali. oh iya. Arek sing aktif nang organisasi ya, sing sing kira-kira gampang penaan iku, gampang penaan dijak ngene-ngene iki ngomong ngarep kamera niki. Ada organisasi kamu lah yang ngerti lah. KMP nggak apa-apa kan? MPS KMP nggak nggak apa-apa. apa ada Ya aktivis wes. nggak apa-apa. Oke. Semoga Yang berjodoh. turu Rif, nggak insom. Yang turu. Iya, jam piro ya ini turu. Jam 8. Pite orang turu ae. Yusron apa kabar? Yusron. Arek nang pondok insyaallah. Gak paham ya. Mondok ini. Loh, ya nang pondok biasane, pondok kasa. Tapi piye aku sowir aku tuh arek. Saya Rif, stop video dulu. Iya. Masa suwi nggak ketemu? Iya. Kat lulus kayu paling.
Pas kan ngomongnya apa minum buber, Boleh. tapi gue engkel-engkelan mbak arek-arek terus ngomong gak setuju, malah keluar ke grup. Malah keluar kok grup. Arek kok panggah kok dhisik terus Mas aku. Jan. Ompek panggah. Iya. Padahal suwi ya, Gen. Yo maksudnya 10 tahun. cek koyo arek cilik. Jadi aku ya bacaan cilik ya. Ngomong kok cah cilik yo ora penak. Sahabatmu Nuril. Perlu perlakuan khusus kayak dengar ini. Ini berubah. Iya kayak. Tapi Padahal- jelas aku kuliah. Iya kuliah, tapi arek iki koyo ya lah dijak omongan tuwek kan iku. Ya piye angel. Iya iya. Saya Kapan-kapan tetap berhati ya. tetep bar kok biyen bar. Ya, kan arek-arek saiki kan ana perubahan to, Doni, Irul, ada perubahan. Posisi mental. Wildan piye Wildan? Aku ya udah ora tau ketemu ya. Areknya koyo ibu ya. RNI IM kan? Iya, sik banget nang iya. Ya soalnya beri ya. Iya, heeh. Patenannya beri langsung tak upload. Oke. Maaf Viv ya mengganggu waktunya. Terima kasih. Pangece kon aja. Terima kasih. Aku sing kesuwun iki. Oh, Balang. Ya wes sama-sama. Oke. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak waktunya. Kan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.